Om Namo Buddhaya. Nama saya Hartano dari ITS. Nama saya Hartano dari ITS. Ya, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, seberapa dekatkah hubungan antara agama Buddha dengan agama Hindu? Terima kasih. Baik, jadi mungkin yang saya dengar tadi adalah ingin bertanya seberapa dekat hubungan agama Buddha dengan agama Hindu ya. Itu Ya, ya pertanyaannya. Baik, sesungguhnya disebut dekat ya dekat, disebut jauh ya jauh. Sesungguhnya lagi agama Hindu kadang mengatakan agama Buddha ini kan perbaikan dari agama Hindu, bukan. Pada saat Pangeran Siddhartha lahir, sesungguhnya pada saat itu agama Hindu belum ada. Tapi yang ada adalah Brahmanisme, kemudian kitab Weda juga belum lengkap. Tidak selengkap hari ini. Nah, kemudian seberapa dekat hubungan agama Buddha dengan agama Hindu? Ada beberapa yang ada di dalam agama Hindu atau yang mungkin lebih tepat di dalam Brahmanisme digunakan di dalam ajaran Sang Buddha. Persis digunakan. Misalnya tentang hukum karma. Hukum karma di dalam Brahmanisme yang sekarang menjadi agama Hindu dengan yang di agama Buddha kurang lebih sama. Tanam padi tumbuh padi, tanam baik tumbuh bahagia, tanam jahat tumbuh penderitaan. Kurang lebih sama. Kemudian ada juga yang istilahnya sama tapi diberi interpretasi yang berbeda oleh Sang Buddha. Misalnya istilah Brahmana. Brahmana pada zaman Brahmanisme adalah satu kedudukan karena kelahiran. Jadi kalau nenek moyangnya kaum Brahmana, maka dia selalu kasta Brahmana. Kemudian kalau kesatria selalu kesatria, demikian yang lain-lain. Tetapi oleh Sang Buddha, istilah Brahmana itu kemudian direinterpretasi, yaitu dengan menggunakan istilah seorang Brahmana bukan karena kelahiran, tetapi karena kebijaksanaan atau cara berpikir ya. Itu kan ada istilah semacam itu. Jadi bukan karena kelahiran seseorang bisa disebut seorang Brahmana, tetapi karena cara berpikir atau kebijaksanaannya. Kemudian yang ketiga, ada yang kemudian menggunakan tambahan yang baru. Nah, ini menolak sama sekali yang lama. Yang ada di dalam agama Hindu atau Brahmanisme ditolak sama sekali, yaitu konsep atta dan anatta. Atta adalah tentang adanya roh. Jadi di dalam Brahmanisme itu roh dianggap kekal. Sedangkan di dalam konsep Buddhis tidak ada roh yang kekal. Di sana atta, di sini anatta, sama sekali ditolak. Jadi menggunakan, mengreinterpretasi, menolak, berlawanan, dan yang keempat, mengcreate yang baru, yang tidak ada di sebelumnya, yaitu teknik meditasi yang disebut dengan vipassana. Sampai hari ini vipassana di semua aliran apa saja tidak ada, termasuk di aliran Brahmanisme. Setelah berkembang menjadi agama Hindu sekalipun, vipassana tidak ada. Bagaimana manusia mengembangkan kesadaran sehingga terbebas dari ketamaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kegelapan batin, karena dia selalu sadar tindakan badan dia, sadar pada saat dia berucap sesuatu, dan sadar sedang berpikir sesuatu. Lah ini meng-create sesuatu yang baru. Karena itu kalau Anda mengatakan dekat atau jauh hubungannya, ya Anda bisa lihat ketika menggunakan
pengertian yang sama, dekat urusan karma ini. Ketika mereinterpretasi istilah Brahmana ternyata bukan karena kelahiran, sudah agak jauh. Kemudian konsep keakuan, atta dan anatta, beda sekali. Kemudian yang tidak ada kemudian muncul, yang disebut vipassana, sangat jauh. Jadi dari dekat bisa jauh. Kalau di dalam bahasa komputer ya ini namanya ya zoom out. Makin jauh di zoom out. Ya, atau Anda pakai HP biar dekat zoom in, jauh zoom out. Nah, ini. Jadi sesungguhnya ya bisa dibilang dekat, bisa dibilang jauh. Ya. Ya. Baik, baris kedua silakan. Ada tunjuk jari? Ya, silakan berdiri. Nama terang. Nama budaya Bante. Mau budaya. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya ingin menanyakan, ini kan di agama Buddha sendiri ada banyak mazhab, banyak aliran. Menurut Bante gimana caranya untuk kita memilih mazhab mana yang paling tepat untuk kita yang kita dalami? Mungkin itu aja. Terima kasih. Nama budaya. Nama budaya, bagus. Ada beberapa aliran di dalam agama Buddha. Aliran ini sebetulnya hanya perbedaan tradisi. Karena agama Buddha yang berasal dari India, dia menggunakan tradisi India. Seperti kebiasaan yang saya pakai, jubah yang saya pakai, ritual, tata cara ritual yang saya pakai, itu adalah menggunakan tradisi India. Kemudian agama Buddha dari India berkembang ke Tiongkok. Kemudian menggunakan tata cara ritual yang disesuaikan dengan kebudayaan Tiongkok. Sehingga jubahnya biku juga berubah, model jubah pakaian Tiongkok. Kemudian bahasanya berubah, tata caranya berubah. Nah, ini agama Buddha plus tradisi Tiongkok. Kemudian dari Tiongkok berkembang ke Tibet. Menyesuaikan lagi dengan kebudayaan di Tibet. Jubahnya juga disesuaikan, upacaranya juga disesuaikan, bahasa yang digunakan di dalam ritual juga disesuaikan. Maka akhirnya berkembanglah agama Buddha tradisi Tibet. Jadi di dunia ini hanya ada 3 tradisi. Jadi Anda tidak usah bingung. Hanya 3 tradisi. Agama Buddha tradisi India, agama Buddha tradisi Tiongkok, dan agama Buddha tradisi Tibet. Semua itu bisa tampak dari bahasanya, terutama kalau waktu upacara. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita memilih yang paling cocok? Saudara-saudara, saya tadi sudah jelaskan pada saat pertama pembahasan, pemilihan agama itu pun adalah karena kecocokan. Kita memilih agama Buddha karena cocok, bukan karena benar dan salah, bukan karena baik dan tidak baik. Demikian pula memilih aliran, tradisi, itu juga karena kecocokan. Bukan karena baik dan tidak baik, bukan karena benar dan tidak benar. Bagaimana Anda bisa cocok dengan satu tradisi ketika Anda mengikuti tradisi itu dan Anda menjadi orang yang lebih baik. Baik di dalam perilaku, baik di dalam ucapan maupun di dalam cara berpikir. Tapi ketika Anda mengikuti satu tradisi tertentu dan Anda malah menjadi jahat di dalam perilaku, jahat di dalam cara berbicara, jahat di dalam cara berpikir, maka Anda belum cocok dengan tradisi itu. Jadi saya tidak menyarankan apapun juga, karena pemilihan kecocokan adalah murni Anda sendiri, karena memang kecocokan adalah hak pribadi, sangat subjektif sekali. Ya, karena itu apakah 3 aliran ini berbeda? Pada dasarnya 3 aliran ini tidak berbeda. Ini hanya seperti cabang dari pohon yang sama. Pohon Bodhi dengan cabang ke kanan, ke kiri,
ke depan, ke belakang, hanya seperti itu. Tapi pada pohon yang sama, rasa yang sama, punya daun yang sama, cuman ada yang ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, hanya seperti itu aja. Anda tinggal pilih yang mana. Kalau rumah Anda di sebelah selatan, mungkin Anda pilih pohon bodi yang ke selatan untuk Anda rawat dengan baik. Tapi kalau rumah Anda ke utara, ya Anda rawat pohon bodi yang cabangnya ke utara untuk Anda rawat dengan baik. Jadi semua itu adalah kecocokan, bukan benar dan bukan salah. Namanya yang jelas. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Nama saya Armando. Pertanyaan saya adalah, orang-orang itu sering bilang agama Buddha itu adalah agama ateis. Apa pandangan itu benar atau tidak? Terima kasih. Iya, sebutan ateis itu diberikan oleh yang orang merasa teis. Ya, merasa teis. Ibaratnya, oh kamu perempuan karena yang menyebut laki-laki. Oh ini di sebelah kanan karena ada sebelah kiri. Jadi oh ini kita kelompok teis, di sana kelompok ateis. Saudara-saudara, apa yang disebut teis itu menurut ukuran di luar sebetulnya adalah mempunyai kepercayaan bahwa ada Tuhan yang menciptakan dunia. Nah, agama Buddha karena tidak mempunyai konsep penciptaan dianggap oleh mereka ateis. Padahal di dalam agama Buddha itu konsepnya segala sesuatu ada sebab timbul dari satu akan menjadi akibat. Akibat akan menjadi sebab yang baru untuk suatu akibat yang lain. Sehingga dengan adanya hukum sebab dan akibat, maka tidak ada yang disebut penciptaan. Nah, oleh karena itu, ketika dulu orang mengatakan agama Buddha itu ateis, biasanya saya akan menjawab, agama Buddha mempunyai konsep ketuhanan yang berbeda. Karena kasus penciptaan itu di dalam agama Buddha sulit untuk diterima alias tidak cocok. Karena kalau kita menerima ada yang menciptakan, karena semua itu hukum sebab dan akibat, ada yang diciptakan, tentu ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan ini tentu ada yang menciptakan lagi. Tentu ada yang menciptakan lagi sehingga tidak akan pernah ketemu pencipta yang pertama. Nah, kita makanya tidak cocok dengan urusan penciptaan. Karena kita melihat semua ini adalah hukum sebab dan akibat. Nah, tetapi konsep ketuhanan di dalam agama Buddha itu ada. Tuhan di dalam agama Buddha itu adalah yang menjadi tujuan hidup. Karena setiap orang, agama apapun juga menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Misalnya saja ketika meninggal dunia, orang akan mengatakan ini sudah kembali ke Tuhan, ini dipanggil Tuhan, ini ada di pangkuan Tuhan, ini ada di sisi Tuhan. Itu berarti Tuhan sebagai tujuan hidup. Nah, umat Buddha juga menjadikan Tuhan ini sebagai tujuan hidup. Yaitu ketika seseorang dengan mengembangkan kesadaran badan, ucapan dan pikiran selalu sadar pada saat ini sehingga bebas dari kemelekatan, maka dia terbebas dari kelahiran kembali. Kebebasan dari kelahiran kembali ketika dia masih hidup, dia memahami konsep ketuhanan di dalam agama Buddha yang disebut dengan nirwana. Nirwana atau nibbana bukan surga. Nirwana atau nibbana adalah Tuhan di dalam agama Buddha yang dicapai bisa ketika masih di dalam kehidupan ini, ketika terbebas dari ketamaan, kebencian, dan ketidaktahuan bahwa hidup itu hanya satu proses.
Nah, jadi kalau orang mengatakan apakah agama Buddha bertuhan? Bertuhan. Apakah namanya nirwana atau nibbana? Tetapi tidak menciptakan. Karena konsep penciptaan tidak sesuai dengan hukum agama Buddha yang segala sesuatu pasti ada sebabnya. Sehingga tidak ada penyebab yang utama, penyebab yang tunggal. Semua itu pasti ada sebab-sebab yang lain lagi. Nah, karena itu dari sudut pandangan agama Buddha sendiri, kita tidak sesuai kalau dikatakan sebagai ateis, karena kita hanya tidak menggunakan konsep Tuhan yang menciptakan dunia, menciptakan manusia, dan lain-lain. Itu yang kita tidak gunakan. Bukannya salah dan benar, bukannya baik dan tidak baik, cuman kita tidak cocok penjelasan tentang penciptaan seperti itu. Jelas ini? Ya, jadi tidak bisa dikatakan ateis karena kita juga punya konsep ketuhanan yang namanya nirwana atau nibbana sebagai tujuan hidup. Lanjut, baris keempat. Namo Buddhaya Bante. Oh budaya. Saya dari Hani. Saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita menciptakan toleransi dalam keluarga? Yang saya alami berumah tangga dengan beda agama dengan pasangan hidup saya. Cuman kadang-kadang dalam memberi pengarahan dan pengetahuan secara Buddhis ke anak-anak, itu secara sadar ataupun tidak, kadang-kadang menyinggung pasangan hidup saya. Saya minta tips dari Bante supaya tidak terjadi konflik dalam rumah tangga yang beda agama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak takut mati, tapi bisakah memilih cara untuk mencapai kematian itu yang tidak menakutkan itu bagaimana, Bante? Terima kasih. Iya. Sebetulnya pertanyaan pertama ini agak aneh kalau dilempar ke saya. Karena saya tidak punya pengalaman berpasangan hidup dengan yang non-Buddhis. Karena setahu saya tidak berpasangan loh. Romo Suryo juga belum ini. Jadi saya penjelasan ini saya sebagai pengamat, bukan sebagai praktisi. Ini harus diingat dulu ya. Jangan nanti loh Bante kok bisa menjelaskan, praktek ya. Wah ini repot ini. Saudara-saudara, memang idealnya punya pasangan itu adalah yang banyak kesamaannya kecuali sama jenis kelaminnya. Jadi idealnya banyak kesamaan. Misalnya sama-sama hobi nonton. Enak kalau sama-sama hobi nonton. Karena yang satu nonton, yang lain ikut. Jangan yang satu nonton, aku kalau nonton ngantuk, kamu nonton sendiri aja, aku tunggu di tempat kopi, minum kopi aja. Tidak asik. Nonton juga kalau bisa film yang sejenis. Film horor. Oh, seneng. Iya, iya. Iya. Seneng sekali. Ya. Lah, sama-sama. Tapi yang satu seneng film horor, yang satu film lelucon, humor. Jadi nonton film horor, ngantuk film ngantuki gini kok kamu takut ini apanya toh? Jadi yang satu menguap, yang satu wih. Nah, sudah nggak asik lagi, kamu lo nggak asik. Nah, sudah yuk kita nonton humor. Wah yang satu nonton, wah ketawa, wah sampai guling-guling. Yang satu ngantuk. Saudara-saudara, ini sama-sama nonton film hobinya, tapi jenis yang berbeda, sudah tidak asik. Nah, nanti makanan dikembangkan juga sama, kalau nggak seneng sama-sama jenisnya itu juga berproblem. Nah, termasuk agama.
Jadi dengan agama yang berbeda, sebetulnya rumah tangga kadang-kadang bisa timbul masalah. Nah, kemudian tipsnya bagaimana? Tipsnya pada tema kita hari ini, yaitu jangan kita berpikir agama itu dipilih karena baik atau benar. Agama itu dipilih karena cocok. Sehingga ketika kita memilih pasangan hidup yang berbeda agama, maka saya suka dengan si A sebagai pasangan hidup yang dengan perilakunya yang baik walaupun motivatornya agama yang berbeda dengan saya. Kita tidak beragama yang sama karena kita sesungguhnya memang pemilihan agama karena cocok. Lalu pada saat kita menjelaskan kepada anak-anak tentang agama A, kan bisa menjelaskan tanpa menjelekkan agama yang lain. Sama dengan Anda melihat iklan di televisi. Ketika iklan batu baterai tertentu, kemudian menjelekkan iklan batu baterai yang lain, timbul masalah. Karena dalam etika dagang tidak boleh kita promosi punya kita sendiri dengan menjatuhkan punya orang lain. Ketika salah satu provider untuk telepon sambungan GSM menjual promosi dengan menjelekkan kelompok-kelompok GSM yang lain, langsung juga akan ada kritikan dan tidak boleh dikeluarkan lagi iklan seperti itu. Ketika masa kampanye yang kemarin, masa kampanye pemilihan presiden, ketika ada iklan-iklan kampanye yang menjelekkan calon yang lain untuk meningkatkan citra diri, otomatis itu akan dilarang. Demikian pula kita di dalam skala rumah tangga, ketika kita mengenalkan agama A dengan menjelekkan agama yang lain, sesungguhnya kita yang harus mengendalikan diri. Nah, kemudian bagaimana penjelasannya tentang agama lain? Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, lebih baik Anda berkata, aku nggak bisa menjelaskan. Kamu belajar agama A ini dengan baik. Loh, apa aku boleh belajar agama B? Nah, itu kesepakatan suami istri. Jadi, kesepakatannya gimana? Oh, mau belajar agama A sampai umur sekian tahun, kemudian agama B sekian tahun, silahkan. Atau satu bulan ini agama A, bulan depan agama B. Atau minggu ini agama A, minggu depan agama B, minggu berikutnya agama A, minggu berikutnya agama B. Silahkan, itu adalah kesepakatan suami istri. Cuman hindarilah menjelekkan agama lain, karena Anda tidak akan mendapat apapun juga. Tidak ada kebahagiaan karena Anda menjelekkan agama lain. Bahkan di dalam Asoka, salah satu raja yang sangat terkenal di zaman dulu, sekitar beberapa ratus tahun setelah Sang Buddha wafat, Asoka sudah menyatakan bahwa mereka yang menghormati agama lain itu sama dengan menghormati agamanya sendiri. Mereka yang menghina agama lain sama dengan menggali kubur bagi agamanya sendiri. Dalam banyak kasus ada penceramah, misalnya katakanlah penceramah Buddhis. Dalam ceramah umumnya menjelekkan agama lain, maka si penceramah nomor satu dapat nama jelek. Nomor dua, ada sebagian yang umat Buddha mendengar kata-kata yang negatif itu, mungkin malah dia akan pindah ke agama yang dikatakan jelek. Karena itu saudara-saudara, menjelekkan sesungguhnya bukan satu cara untuk membuat seseorang tertarik dengan agama yang lain. Kalau kita sekarang promosi diri, misalnya Suryo, Romo Suryo, promosi diri. Aku ini loh masih sendirian. Masa yang jelek-jelek kayak gitu saja bisa sudah punya pasangan? Masa aku yang ganteng gini belum punya pasangan? Semua wanita yang mendengar itu malah langsung lari.
lari menjauh. Nah, tidak mendekat. Kepingin melempar sandal. Jadi, wah pengen mendekat supaya sandalnya dekat. Iya, dilempar. Kenapa? Karena dia mempromosikan diri dengan menjual kejelekan orang. Tapi ketika Romo Suryo mempromosikan diri dengan menunjukkan kualitas dirinya yang positif, tanpa menunjuk si A si B yang wajahnya lebih pas-pasan tapi pacarnya cantik-cantik atau istrinya cantik-cantik itu, tapi dia mempromosikan dirinya sendiri dengan segala kemampuannya, maka malah para gadis ini sangat tertarik. Bukan hanya gadis, ibu-ibu, tante-tante, nenek-nenek ikut tertarik untuk mencari pembantu. Oh, mantu. Oh ya, saya pikir pembantu. Anda kurang keras ngomongnya. Saya dengar ibu-ibu, nenek-nenek mau mencari pembantu. Karena ini kuat sekali loh untuk mengangkat air. Wah, luar biasa. Nah, ini kok masa yang mempromosikan. Wah, ini salah ini. Nah, jadi sama dengan mempromosikan agama. Itu juga begitu. Karena itu hati-hati di dalam berbicara agama, terutama hindari menjelekkan agama lain. Ya, apalagi Anda mendidik anak-anak, jangan anak-anak dididik dengan kebencian terhadap kepercayaan yang berbeda. Tapi ajarilah sejak anak bagaimana menghormati agama yang lain, karena pemilihan agama adalah berdasarkan kecocokan, bukan masalah benar dan salah. Benar dan salah semua agama itu kita sendiri tidak pernah tahu, tidak bisa dibuktikan. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Tidak takut mati. oh tidak takut mati tapi pengen tahu cara mati yang enak. Ah ini dia. Apa ya? Dalam banyak kesempatan orang mengatakan begini, untuk bisa mati enak itu harus punya timbunan karma baik. Karena memang pada dasarnya kita tidak takut mati, karena sudah tahulah hidup itu pasti berakhir dengan kematian. Tapi cara mati yang ditusui jarum, yang ngorok di rumah sakit, ICU sampai 2 tahun, aduh biayanya besar, keluarga mau nyekik kok ya nanti ditahan polisi, tapi enggak nyekik kok ngabis-ngabisin duit. Gimana ini? Nah saudara-saudara, sebetulnya salah satu cara mati yang lebih enak, saya tidak menganjurkan bunuh diri, sebetulnya ada nih bunuh diri mati enak itu, yaitu minta suntik mati. Di beberapa penjara di luar negeri, hukuman mati itu suntik mati sudah. Suntik mati itu awalnya tidur, jadi itu kan ada 3 tabung, tabung yang pertama itu tidur, enak. Jadi sudah tidur gitu, tahu-tahu nanti bangun, loh kok alam neraka. Nah, jadi kok sudah tidak terasa. Nah tapi saya tidak menganjurkan itu, jadi saya tidak menganjurkan pergilah ke negara yang ada hukuman mati dengan suntik, kemudian jadilah penjahat yang kaliber besar, diterima, ditangkap, sengaja menyerahkan diri untuk menerima hukuman suntik mati, sehingga Anda, aduh, terpuaskan sudah harapanku, mati tanpa merasa menderita. Ya silakan suntik, nyut tidur, aduh, lahir lagi jadi cucunya Suryo. Wah, cucunya Suryo kok jadi penjahat? Iya manusia, tapi kok mantan kejahatan gini ya? Wah, enggak, maksudnya bukan itu. Bukan Suryo yang ini maksudnya. Nah, saudara-saudara, saya tidak menganjurkan cara mati seperti yang penjahat tadi. Tapi adalah dengan mengembangkan kebajikan. Jadi setiap saat Anda punya kesempatan, kembangkanlah kebaikan dengan badan, ucapan, dan pikiran. Kemudian Anda bertekad setiap malam. Semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan pada malam hari ini, kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran sepanjang hari ini, semoga akan membuahkan kebahagiaan kepada diri saya dalam bentuk meninggal. Nah ini meninggal apa? Meninggal dengan tenang. Tadi mintanya meninggal dengan apa ya?
dengan bahagia. Lah ini bisa nggak keturutan, karena orang yang namanya bahagia kan jarang. Meninggal dengan bahagia berarti dia akan mengajak si bahagia ini meninggal bersama. Ini agak susah ini dicapai ini. Meninggal dengan tenang, kemudian kita nyari nama. Siapa yang namanya tenang? Temen ini saya meninggal ya, biar saya meninggal dengan tenang. Nah, ini agak repot ini. Jadi tadi mintanya meninggal dengan apa tadi ya? Nah ya, meninggal dengan bahagia. Sulit di tipsnya ini sulit. Tapi kalau sekarang kata-katanya tadi, semoga dengan kebajikan yang sudah aku lakukan sampai malam hari ini, kebajikan dengan badan, ucapan dan pikiran akan membuahkan kebahagiaan kepada saya dalam bentuk meninggal. Nah ini meninggal apa ini? Tanpa kesakitan. Ya. Karena meninggal dengan tenang ini tadi, menghindari bahasa itu, ini bagian Anda yang nyari kata-katanya ya. Kan Anda yang mau mengucapkan itu tiap malam. Jadi cari kata-kata jangan sampai menjebak sendiri, meninggal dengan tenang. Berarti si tenang harus dicari nanti. Nah tapi kalau sekarang ya semoga saya meninggal tanpa rasa sakit, tanpa rasa penderitaan, tanpa rasa gelisah, tanpa rasa takut. Nah itu Anda ulang berkali-kali sehingga nanti hasilnya apabila karma baik Anda mendukung, pada saat akan meninggal nanti Anda betul-betul meninggal tanpa rasa sakit, tanpa rasa penderitaan, sehingga enak sekali. Meninggal apa itu tanpa rasa sakit, tanpa penderitaan? Salah satunya ya pesawat meledak di udara. Ya toh? Pesawat meledak di udara itu tanpa sakit, tanpa menderita, elit lagi. Langsung dikremasi lagi, langsung turun tinggal relik semua. Wah, plus dapat asuransi sekian puluh juta, itu meninggal elit. Ya tapi jangan Anda ke airport mau naik pesawat bawa bom sendiri, biar aku meninggal elit ya. Anda malah ditangkap polisi dulu. Tapi itu salah satu caranya adalah sebetulnya sering bertekad setelah berbuat baik agar meninggal tanpa sakit, tanpa penderitaan dan apa saja yang Anda ingin harapkan. Nama saya Bramantia. Saya ingin... Maaf ulangi, namanya siapa? Nama saya Bramantia. Bramantia. Nama budaya Bante. Mau budaya? Saya ingin bertanya seputar anak Buddha. Bagaimana cara yang terbaik dan bijaksana untuk membuat pasangan yang berkeyakinan sama, mau berkeyakinan sama dengan saya? Karena saya kan sudah yakin dengan agama saya sendiri gitu loh. Sudah? Belum sama biar jadi sama gitu? Atau sudah sama biar tambah sama? Maksudnya apa tadi? Belum sama Belum jadi sama, sama? jadi sama. Oh belum sama. Oh belum sama gimana membuat sama? Nomor satu tetap pengertiannya sama. Anda jangan pernah punya pikiran pemilihan agama itu karena benar dan salah, baik dan tidak baik. Agama itu adalah karena kecocokan. Dalam banyak kesempatan pasangan-pasangan yang berbeda agama ternyata cara pengenalan dharmanya itu adalah dengan bukan menjatuhkan keyakinan pasangan kita. Ngapain kamu ikut agama itu? Sesat, salah, agama tidak berbobot. Itu adalah kata-kata yang menyakitkan dan akan menimbulkan antipati bahkan dengan Anda secara pribadi. Bukan hanya antar agama, tapi secara pribadi dia akan antipati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunjukkan bahwa Anda setelah kenal agama Buddha itu Anda menjadi orang yang baik. Baik di dalam perilaku, ucapan maupun cara berpikir. Karena itu agama Buddha adalah agama praktek. Agama yang setelah yakin kita buktikan sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita maupun lingkungan kita. Buktikan hal itu. Nah sehingga nanti pasangan hidup Anda itu akan bertanya,
kok kamu jadi ada perubahan ya? Dulu kamu itu orangnya pendendam misalnya, kok sekarang jadi pemaaf. Dulu kamu orangnya tidak terlalu baik, sekarang kok kamu jadi lebih sabar dan lain sebagainya. Dengan Anda menunjukkan bukti nyata setelah Anda kenal agama Buddha, setelah Anda mempraktekkan ajaran Sang Buddha, barulah pasangan hidup Anda itu mungkin berminat belajar ajaran Sang Buddha. Pengalaman ini sudah diamati, sudah dialami oleh banyak pasangan. Saya hanya pengamat, bukan praktisi. Banyak orang yang dulunya suami istri ini bukan Buddhis, pasangannya bukan Buddhis, kemudian kok lama-lama jadi Buddhis. Satu hal yang sangat berkesan sekali adalah satu pengalaman seorang yang laki-laki yang gagah perkasa, sama-sama dulu bukan Buddhis, kemudian laki-lakinya ini tertarik agama Buddha, dan dia kemudian ikut menjadi umat Buddha. Lalu mereka masih pacaran. Laki-laki ini tidak disetujui oleh keluarga si perempuan. Sehingga satu ketika si laki-laki ini sedang duduk di rumah, kakak dari pacar ini mengambil bangku dan memukul kepala sang pacar. Jadi bangku ini dipukulkan keras-keras ke kepala sampai kepalanya sobek, berdarah. Padahal kakaknya itu orangnya kecil. Yang dipukul ini orangnya besar, cuman dipukul dari belakang dia enggak tahu. Dia baru duduk tenang-tenang dari teras dan dia dipukul. Tapi apa reaksinya? Orang ini hanya memegang kepalanya yang berdarah, kemudian dia menoleh, dia lihat yang mukul ternyata kakak dari pacarnya, kemudian dia berjalan pelan-pelan, pergi ke sepeda motornya, pergi ke rumah sakit, jahit, dah pingsan di rumah sakit. Karena kepalanya berdarah-darah. Saudara, kesan ini dalam sekali bagi si pacarnya. Kok kamu bisa? Kamu kan orangnya berangasan. Ketika melihat orang di restoran saja hadap-hadapan begini sudah mau berkelahi. Kok kamu sekarang jadi sabar sekali, itu bagaimana? Si laki-laki ini mengatakan, karena aku ikut agama Buddha. Untuk apa aku balas? Karma burukku sudah berbuah kok. Kenapa aku balas? Aku balas karena aku berarti menanam karma buruk yang baru. Begitu kata-kata laki-laki seperti ini, si perempuan itu kemudian mulai pengen tahu, apa sih agama Buddha? Kok demikian bisa mengubah pacarku itu seperti itu? Kemudian dia mulai belajar sedikit-sedikit. Jadi pacarnya di rumah sakit, sambil dibalut, ditanyain macam-macam tentang agama Buddha. Dia terangkan sedikit, sampai akhirnya wanita ini tertarik dengan agama Buddha. Sampai akhirnya mereka menikah dengan cara Buddhis. Sampai akhirnya sekarang mereka punya anak dan punya keturunan yang beberapa orang, dan akhirnya mereka juga menjadi tokoh-tokoh di wihara. Jadi ini adalah karena sudah membuktikan, oh ternyata orang yang saya cintai bisa berubah, dia bisa menjadi baik. Karena itu kalau Anda ingin mengenalkan dharma kepada lingkungan Anda, mau mengenalkan dharma kepada orang tua Anda, mengenalkan dharma kepada pasangan hidup Anda, mengenalkan dharma kepada anak Anda harus bertanya pada diri sendiri, sudahkah Anda menjadi lebih baik dahulu? Kalau Anda sudah lebih baik, maka Anda adalah dharma duta. Anda adalah menjadi duta-duta dharma untuk masyarakat di lingkungan Anda. Tapi ketika Anda menjadi jahat setelah kenal agama Buddha, kata-katanya lebih menyakitkan setelah kenal agama Buddha, pikirannya lebih buruk, perilakunya lebih jahat, maka Anda menjadi adharma duta. Menjadi duta utusan yang membabarkan yang bukan dharma, sehingga menjadikan citra agama Buddha jelek karena perilaku seorang umat Buddha. Tapi ketika kita bisa berbuat yang baik,
Ketika kita bisa mengendalikan badan, ucapan, dan pikiran kita, maka kita sesungguhnya menjadi dharma duta. Kita melakukan dhamma dana, yaitu merelakan hal yang bersifat dana, yang namanya yaitu dharma. Jadi kita berbagi dharma dengan perilaku kita. Apalagi kalau kemudian di rumah kadang-kadang ada menyetel video, ya di depan itu saya lihat banyak sekali video-video, buku, sepertinya itu dibagi gratis ya, jual. Oh, buku itu yang majalah-majalah itu dijual, gratis kok. Yang di dekat jendela loh, gratis tuh dijual, gratis toh. Nah, gratis ambil, tapi secukupnya, jangan mumpung gratis. Ambil banyak dijual di stasiun. Jangan. Kalau Anda baca, ambil. Kalau Anda tidak baca, jangan ambil. Karena biar orang lain punya kesempatan baca. Tapi kalau Anda berpikir ada teman Anda yang mungkin baca, ambil. Ada video, Anda merasa mungkin bisa bermanfaat, ambil. Mungkin teman Anda mau diambilkan. Tapi jangan mumpung gratis Anda ambil, terus dibagi-bagi, dijual dan sebagainya, jangan ya. Nah, itu sesungguhnya adalah cara kita mengenalkan dharma juga. Karena mungkin orang yang tidak mengenal dharma, pasangan hidup kita ajak dalam pertemuan nggak mau. Tapi kalau dia mungkin membaca buku, membaca majalah, kemudian menonton video, mendengar kaset, mendengar CD, dan lain-lain, melihat perilaku kita itu yang terutama, maka mungkin saja di masa-masa yang akan datang, pasangan hidup Anda akan lebih kenal agama Buddha, lebih mau mencoba ajaran Sang Buddha, walaupun mungkin tidak harus ganti KTP jadi agama Buddha, tapi ketika dia mau menghargai agama Buddha, dia mau mengerti tentang agama Buddha, tanpa KTP Buddhis pun sesungguhnya Anda dan dia sudah mempunyai kesamaan agama juga. Ya, jadi prinsipnya jangan menjelekkan agama lain demi untuk meningkatkan citra agama sendiri. Tapi jadikanlah diri Anda sebagai duta agama, contoh orang yang beragama dengan perilaku baik, ucapan baik, dan cara berpikir yang baik. Karena itulah bukti kecocokan Anda di dalam ajaran Sang Buddha. Sehingga akhirnya agama Buddha bukanlah agama yang terbaik. Agama Buddha bukanlah agama yang paling benar, tetapi agama Buddha adalah yang paling cocok karena kita sudah buktikan di badan kita, ucapan kita, dan pikiran kita selalu sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Praktekkan sedikit demi sedikit dalam 3-6 bulan ke depan, maka Anda sesungguhnya adalah Dharma Duta untuk ajaran Sang Buddha yang tidak lagi bisa dikatakan ateis, tapi sesungguhnya mempunyai konsep ketuhanan yang berbeda. Dan Anda bisa mewujudkan, Anda bisa membuktikan di dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang mencapai nibbana atau nirwana, yaitu konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Inilah yang mungkin juga menjadi closing statement kita pada kesempatan perjumpaan ini. Semoga apa yang kita bahas ini juga bisa memberi manfaat, dan mungkin juga akan saya kembalikan kepada Romo Suryo untuk mungkin sebagai moderator entah menyimpulkan atau memberikan sesuatu yang lain. Terima kasih, semoga Anda bahagia, semoga semua makhluk berbahagia.